الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Qala lan ngucap sapa Fir'aun ngucap ya ayyuhal mala'u he perkumpulan he saudara-saudara, maksudnya perkumpulannya itu perkumpulan mala itu orang-orang elit ya, orang-orang elitnya kerajaan perkumpulannya Fir'aun. Ma'alim tu ora ngerti sapa ingsun lakum marang sira kabeh to krana sira kabeh untuk sira kabeh ora ngerti min ilahin ing siji pangeran ghairi to siji sesembahan ghairi sakliyane ingsun fa'auqid mongko ngurubna sira li krono ingsun ya Hamanu he Haman ngurubaken alat tini ing atase endut tanah liat fatbah tegese membakar sira li krono ingsun membakar al ajuro ya ing bata batu bata itu ing bata faj'al mongko gawe sira li krana ingsun gawe sorhan ing bangunan kang dhuwur qasran tegese istana alian kang dhuwur apa qasran la'alli menawa ingsun iku attali'u bisa weruh bisa melihat bisa ningali sapa ingsun ningali ila ilahi Musa maring pangerane Musa. Artine attali'u anzuru tegese ningali sapa ingsun ilaihi maring ilahi Musa wa aqifulan ngadeg atau mandeg sapa ingsun alaihi ing atase alaihi ana ngarepe ya alaihi berhadapan ana ngarepe ilahi Musa. Wa inni lan stune ingsun iku la adhunnuhu yakti nyono sapa ingsun ing Musa ingsun nyono minal kadzibina saking golongane wong kang padha goroh kabeh goroh fit di'aihi ing dalem pengakuane klaime ing dalem ngakune Musa ngaku ilahan ing ono pangeran akhara kang liya wa innahu lan stuhune Musa iku rasuluhu dadi utusane ilahan akhar ya. Pada para menteri dan para punggawa istananya ya Fir'aun ini mengatakan hai ya, para menteri semuanya para pembantu Fir'aun ya, setahu saya itu ya saya kok tidak tahu ada Tuhan selain saya. Maksudnya adalah kalau Fir'aun tidak tahu berarti ya tidak ada gitu ya. Segala sesuatu yang diketahui oleh Fir'aun itu ya harus diikuti oleh semuanya. Karena yang diketahui diketahui oleh Fir'aun ya harus dianggap pasti benar. Kalau Fir'aun tidak tahu ya berarti tidak ada. Saya tidak tahu ada Tuhan selain saya. Oh ya, berarti apa? Tidak ada dong. Yang Tuhan siapa? Ya cuma saya saja. Begitulah. Nah ini semua ya, orang-orang yang congkak dan sombong itulah seperti itu.
Selain Fir'aun pun semua raja-raja dan penguasa yang sombong semuanya ini menganggap bahwa apa yang menjadi pendapat mereka ya itulah yang benar. Kalau itu yang benar maka semua orang rakyat semuanya harus patuh. Yang pantas berkuasa ya hanya saya. Jadi tidak ada lagi orang yang pantas untuk menjadi penguasa selain saya. Kalau ada orang yang punya keinginan, punya kekuasaan, ingin menyaingi saya, yaitu berarti orang yang berada dalam jalan yang salah. Kalau jalan yang salah ya harus dilawan. Jadi tidak ada yang namanya orang berani berbeda pendapat dengan sang raja. Semua pendapat sang raja benar. Mereka yang berbeda harus dihukum, dibunuh dan seterusnya. Fa'auqid li ya Hamanu, kemudian itulah ya Fir'aun perintah kepada patihnya yang bernama Haman. Gimana itu, bangunlah Haman, ayo sekarang bikin batu bata yang banyak untuk bikin bangunan tinggi karena aku ingin naik ke atas. Coba aku ingin menguji dan mengetes itu klaimnya Musa, katanya ada Tuhan, Tuhan yang bukan saya, dan dia Musa katanya sebagai utusannya. Saya lihat nanti di atas di langit ada atau tidak, tetapi paling-paling Musa ya bohong, itulah. Itu ya. Nah, Haman itu yang menjadi ya, kalau dalam penguasa setelah Fir'aun ya begitulah piramidanya itu ya. Piramidanya itu begitu, antara Fir'aun yang paling tinggi di puncak, kemudian di bawahnya adalah Haman, yaitu para orang-orang pandai, orang-orang pintar, teknokratnya itulah yang selalu menjadi membusungkan dadanya Fir'aun itu ya. Hamannya diperintah bikin apa saja bisa, mau apa yang dikehendaki oleh sang raja ada caranya. Gitu. Teknologinya lah, Hamannya itu teknologinya. Nanti di samping Haman ada para kuhan ya itulah para ulamanya ya. Ulama kerajaan itulah. Nanti ada tentara itulah, militernya itulah. Kemudian ada ya persnya, ada semuanya itu, dan rakyatnya semuanya akhirnya nyembah itulah. Kalau sudah seperti itu sudah rusak, sangat sulit untuk diperbaiki dan hampir tidak bisa diperbaiki. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Wastakbarolan sombong gemede sapa Fir'aun, huwa ya Fir'aun, wa junuduhu lan para tentarane, para prajurite Fir'aun sombong fil ardi ing dalem sak ndhuwure bumi. Artine fil ardi Misra, tegese negara Mesir. Sombonge bi ghairil haqqi, tanpa hak. Wa dhannu lan padha nyono, ya padha berkeyakinan to nyono sapa Fir'aun wa junuduhu annahum ingstune Fir'aun wa junuduhu ilaina marang ingsun iku la yurja'una, ora padha dibaleaken kabeh. Ya lafal yurja'un iku bil bina iklan mabni lil fa'ili maring fa'il wal maf'uli lan maring maf'ul. La yarji'un boleh, la yurja'un boleh. Itulah kesombongan. Semua orang yang sombong ya, sombong kemudian terus bertambah. Kesombongan tidak ada batasnya itu ya, terus saja. Kalau sudah sombong ya itu akhirnya seolah-olah tidak punya perasaan akan mati. Ya, tidak punya perasaan mati ya akhirnya tidak punya perasaan nanti ada hari di mana orang akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya, dhannu annahum ilaina la yurja'un,
akhirnya tidak percaya pada adanya akhirat. Walaupun percaya, umpamanya orang muslim, orang Islam percaya ada akhirat, tetapi tidak terpikir sama sekali, sehingga hidup kesehariannya sama sekali tidak ada tindakan yang mencerminkan bahwa nantinya ada hari yang dimana dinamai hari akhirat itulah. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَأَخَذْنَاهُ mongko menangkap sapa ingsun ing Fir'aun wa junudahu lan ing bala tentarane Fir'aun fanabadnahum mongko melempar sapa ingsun ing Fir'aun wa junudahu tarahnahum tegese lempar sapa ingsun ing Fir'aun wa junudahu ingsun lempar fil yammi ing dalem lautan segara al bahri tegese segara al malihi kang asin apa bahar faghuriqu mongko padha tenggelam sapa Fir'aun wa junuduhu fandur mongko ningalono sira kaifa ing kaya apa kana ana kana tinemu apa akibatu zalimina pungkasane wong kang padha zalim kabeh. Pungkasan-pungkasan hina soru arikalane padha dadi sapa zalimin dadi iku ilal halaki maring hancur, maring kehancuran, kebinasaan sama saja itulah yang sudah menjadi sunnatullah seperti itu. Semua orang-orang zalimin. Zalim itu ya baik zalim terhadap manusia, terhadap sesamanya, ataupun zalim yang paling tinggi, zalim pada dirinya sendiri dengan tidak mau beriman. Zalim yang tertinggi adalah zalim kufur, zalim syirik, itulah inna syirka la zulmun azim, menganggap ada Tuhan selain Allah itulah. Dilempar oleh Allah ke dalam laut, tenggelam mati dan sudah. Ketika megap mati itulah baru sadar itu, oh iya kami ini salah Tuhan, kami iman Tuhan, tetapi sudah tidak berguna iman yang dalam kondisi terpaksa, sudah tidak ada gunanya. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ lan dateaken sapa ingsun ing Fir'aun wa junudahu fid dunya ing dalem dunya ingsun dateaken a'immatan ing dadi para pemimpin, piro-piro pengarep para pemimpin. Ya lafal a'immah iku bitahqiqil hamzataini kan nahqiq hamzah loro wa ibdalis saniyati lan ganti hamzah kang kaping pindho diganti yaan ing dadi ya. Artine a'immah ru'asa tegese para pemimpin, mimpin fisyirki ing dalem syirik, ing dalem kemusyrikan itu. Yad'una sifatnya a'immah yad'una kang podo mengajak sopo a'immah boleh ilan nari, ngajak ilan nari maring neraka, ngajak nerakane mau bidu'aihim kelawan ngauliye ngajak itu Fir'aun wa junuduhu ngajak ila syirki maring syirik. Nah, semua yang mengajak kepada kebatilan ya itulah menjadi agen-agen neraka ya, menjadi jurkam-jurkamnya neraka itulah yang paling jurkam yang paling besar, paling depan sendiri, imam akbarnya ya itulah Fir'aun itulah. Nah, semua orang itu ada pemimpinnya ya, semua makhluk itu seperti itu. Manusia makhluk sosial, makhluk yang harus berkumpul semuanya, tidak bisa hidup sendirian. Di dalam hal-hal apa saja semua punya kelompok dan golongan masing-masing itulah. Tidak ada yang hidup sendiri-sendiri, sehingga golongan yang baik ya ada pemimpinnya.
Ya, pemimpin golongan yang baik ya para nabi dan para rasul itulah. Golongan yang buruk, yang batil ya ada pemimpinnya. Paling depan Fir'aun, di belakang-belakangnya ya itulah tokoh-tokohnya semuanya itulah. Karena itulah kita itu harus memilih mau berada di rombongan yang mana. Sudah jelas sekali ada dua rombongan, dua gelombang manusia di dunia sejak dahulu kala. Ayo pilih barisan yang mana, tentukan sendiri. Tidak ada netral-netralan, tidak ada. Ya. Barisan A atau B, terus tidak milih hak atau batil itulah. Nah, karena itulah hati-hatilah kita itu ya. Jangan sampai kita menjadi corong-corong ya, yang mengajak ke hal-hal yang ke batil itulah. Sekarang corongnya, imamnya, a'immah batil itu suaranya itu sangat lantang karena sarana-sarana kebatilan sangat besar dan dimiliki dan semuanya itu ya. Tetapi kalau corong kebenaran, wah itu lemah sekarang ini ya. Semuanya apa itu sarana komunikasi, sarana informasi semuanya dikuasai oleh mereka yang dapat mempengaruhi ya pendapat orang sedunia, dapat membuat hijau dan merahnya ya orang berpendapat itulah. Kalau kita sampai ikut berperan serta di situ lah nanti masuk a'immatan yad'una ilan nar. Naudzubillah. Kita menjadi a'immatan yad'una ilal jannati wal maghfirati biidnih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kita ini menjadi pemuka bagi orang-orang yang takwa. Karena semuanya ikut urutan, apalagi sekarang ini semuanya ikut ngajak semuanya, walaupun tidak disadari. Dengan menyuarakan dan membela mendukung ini, ya itulah berarti mengajak kepada ini itulah. Jadi a'immah itulah. Wa yaumil qiyamati lan ing dalem dina kiamat la yunsaruna ora padha dibelani sapa Fir'aun wa junuduhu, ora dibela atau ditulungi bidaf'il azabi kelawan ditolake siksa, ditolak anhum saking Fir'aun wa junudihi. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Wa atba'nahum lan nyusulaken sapa ingsun ing Fir'aun wa junuduhu fi hadhihi dunya ing dalam ikilah dunya ingsun susulaken la'natan ing laknat. Artine laknat khizyan tegese ing kehinaan ya, asor hina nista, khizyan ing kenistaan. Wa yaumil qiyamati lan ing dalem dina kiamat hum utawi Fir'aun wa junuduhu iku minal maqbuhina saking golongane wong kang diadohaken kabeh, al mubadina tegese kang dijauhkan kabeh, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Bukan hanya siksa di akhirat saja, tetapi di dunia pun sudah dikintil. Atba'nahum itu ya, disusuli oleh Allah di belakangnya itu. Sesuatu yang nyusuli itu yang ngintil ya, apa yang ngintil itu yaitu khizy, laknat. Siapa yang tidak merasa benci ketika mendengar nama Fir'aun atau cerita-cerita Fir'aun ya, kalau sebaliknya orang mendengar cerita Nabi dan para Nabi itu disusuli dengan ya, dengan pujian dan doa. Ya, Nabi Nuh yang sudah dari dulu dari zamannya sampai sekarang entah berapa ribu tahun, ya, entah berapa ribu tahun. Setiap orang yang mendengar cerita dan nama Nabi Nuh menyusulkan doa alaihi salam, alaihi salam.
Orang juga mengenang bagaimana perjuangan Nabi Nuh dan juga para nabi yang lain. Di dalam hati umat manusia semuanya mengatakan, oh itulah Nabi ya, berjuang dengan susah payah, mengorbankan segala-galanya demi menegakkan kebenaran. Dikenang begitulah. Tetapi kalau dengar Fir'aun, Namrud, wah isinya hanya laknat, ya, caci makian dan kutukan-kutukan dari orang-orang yang masih hidup itulah. Karena itulah ya, sering saya sampaikan ada dua jenis orang besar dunia dan orang besar akhirat. Dua jenis tokoh dunia dan tokoh akhirat. Tokoh dunia itu hanya besar di dunia sangat besar, kemana-mana diiring oleh pasukan, oleh pasukan pengamanan dan lain-lain, dilulukan itu ya, dikeploki, ditepuk tangani dan lain sebagainya. Nah itulah tokoh dunia itu seperti itu, dengan pakaian, kendaraan, rumah, tempat tinggal yang semuanya melebihi rata-rata rakyat biasa, melebihi bangsa pada umumnya semuanya itu ya. Tetapi begitu mereka itu mati, selesailah dan tamatlah riwayatnya. Tidak ada yang meneruskan itu perjuangan atau mengenang. Bahkan seringkali begitu mati diungkit-ungkit, dibongkar semua kebobrokannya. Nah itulah tokoh dunia itu, selesai itu sudah tamat itu. Yang nomor dua tokoh akhirat, yaitu para nabi dan para rasul. Hidup di dunianya sama dengan yang lain ya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, rumah, kendaraannya umum saja, umum orang. Kemana-mana juga umum orang. Yamsuna alal ardi haunan, ya, jalan di atas bumi juga dengan biasa, umum, enteng, tidak harus ada pengawal dan lain-lain gitu. Tetapi begitu meninggal terus dikenang, abadi. Itu yang namanya dunia itu sangat sementara, fana, sangat sementara, tetapi akhirat abadi ya, walaupun orangnya sudah meninggal sekian ribu tahun, tetap seolah-olah masih hidup karena dikenang oleh banyak orang. Begitu juga harta benda dan ilmu itu ya. Harta benda begitu ini ya habis, ludes, sudah diwaris oleh anak cucu itu semuanya. Tetapi ilmu tidak akan habis gitu ya. Terus Imam Syafi'i sudah 1000 tahun lebih sampai sekarang, bagaimana ilmunya masih tersebar di seluruh, di antero jagat itu ya. Imam Ghazali, Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Walaqad ataina Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Walaqad ataina lan yakti temen maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa, maringi alkitab ing kitab, at-Taurata ya kitab Taurat. Oleh ingsun maringi Musa kitab Taurat min ba'di ma ahlakna, ing dalem sawuse ulih ngancuraken sapa ingsun, ngancuraken al-quruna ing pira-pira umat al-ula kang dingin-dingin. Siapakah itu umat yang dulu sebelum Nabi Musa? Kaum Nuhin, tegese kaum Nabi Nuh, wa adin lan kaum Ad, wa Samud lan kaum Samud, wa ghairahum lan liyane kaum Nuhin, wa adin wa Samud. Tingkanane kitab basaira, hale dadi pira-pira peninggal linnasi kadwe menungso. Ya lafal basair iku halun dadi hal minal kitabi saking lafal alkitab. Ya lafal basair iku jam'u basiratin, dadi jama'i lafal basirah. Wa hiya uti basirah iku nurul qalbi, cahayane ati. Ai anwaron tegese dadi pira-pira nur
nur lil qulubi kadwe piro-piro ati, wa hudan lan dadi petunjuk minad dhalalati saking kesesatan, jadi petunjuk liman kadwe wong amila kang menjalankan sapa man bihi kelawan kitab, jalankan dengan kitab, wa rahmatan lan dadi kasih sayang to rahmat liman kadwe wong amana kang iman sapa man bihi maring kitab la'allahum menawa menungso iku yatadzakkaruna padha gelem ngalap pitutur kabeh. Yatta'iduna tegese ngalap pitutur, ya, mengambil pelajaran, mengambil mau'izah bima klan barang fihi kang tetep ing dalam kitab, bayane minal mawa'idhi nyatane pira-pira mau'izah, nyatane pira-pira pitutur. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal quruna. Aku benar-benar telah memberikan pada Musa kitab, yaitu Taurat, setelah aku hancurkan dan aku binasakan umat-umat terdahulu. Sudah sering saya sampaikan, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang syariatnya paling dekat, nabi paling dekat dengan nabi kita, ya. Sehingga sering saya sampaikan, orang-orang Bani Israel itu ya, seperti kakak dari orang-orang Islam, sedikit lebih senior. Paling dekat umat dengan umat lain dengan umat Islam adalah umat Bani Israel itulah, ya, para pengikut Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nabi terdekat dengan Nabi kita ya Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya yang punya kitab, punya syariat. Nah itu loh, karena di bawah atau setelah Nabi Musa tidak ada yang punya syariat, syariatnya pakai kitab Taurat. Nabi Isa pun itu masih berpegang dengan kitab Taurat, hanya kemudian ada sedikit perubahan, ya, perubahan sedikit melalui kitab Injil. Karena itulah Taurat dan Injil digabung, itulah sama-sama Nabi Musa dan Nabi Isa dari kaum Bani Israel, sama satu rumpun. Bukan Injilnya itu kemudian mengcancel Taurat, tidak. Taurat Injil jadi satu. Karena itulah sampai sekarang kita dengar mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan Alkitab atau kitab Muqaddas, atau Al-Ahdul Qadim wal Ahdil Jadid, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, satu buku itulah, ya. Sampai sekarang inilah. Jadi Nabi Musa paling dekat dengan Nabi kita. Agama yang dibawa dengan oleh Nabi Musa paling dekat dengan Nabi kita. Nah itulah cerita Nabi Musa paling sering diulang di Quran. Pelajaran yang sangat jelas, umat Islam bisa melihat dari perjalanan umat Bani Israel itulah. Kalau nabi-nabi sebelumnya jauh itu, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, sangat jauh itulah. Jadi hai orang Islam, lihatlah itu kakakmu sendiri, yaitu kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Bagaimana itu sama ya perjuangannya dari awal. Tadinya orang Bani Israel orang yang atau bangsa yang teramat sangat tertindas di tangan Fir'aun itulah, bukan main teraniaya, ada di bawah di telapak kakinya Fir'aun, ditindas terus. Tetapi kemudian sedikit demi sedikit ketika Allah mengutus Nabi Musa, kemudian bangkit. Ketika apa bangkitnya? Ketika mereka mentaati perintah-perintah Allah, mereka berpegang dengan kitab Taurat itulah. Akhirnya musuh mereka dan yang menindas mereka hancur binasa. Mereka menggantikan di dunia, menggantikan Fir'aun itulah. Berabad-abad mereka berada di atas, memimpin dunia, baik mimpin agama maupun mimpin negara.
dikuasai oleh orang-orang Bani Israel. Tetapi lambat laun terus mereka melenceng itulah. Ya, akhirnya diambil alih, dicabut oleh Allah kenikmatan orang Bani Israel, digantikan oleh orang-orang Arab yang nasibnya sama tadinya, berada di lembah kebatilan dan sangat miskin, sangat tidak punya apa-apa. Bangsa Arab setelah masuk Islam berpegang dengan Quran, kemudian diangkat oleh Allah menjadi guru-guru dunia itulah ya. Sampai imperium besar Romawi Persia tunduk kepada orang Arab yang tadinya sama sekali tidak punya derajat apapun, tidak ilmu, tidak harta. Nah, terus berabad-abad sampai sekarang orang Islamnya terkena penyakit yang dulu menjangkiti orang-orang Bani Israel. Ya terus dicabut lagi oleh Allah, ditaruh di belakang, seperti zaman yang kita alami ini ya. Basairul linnas, kitab Taurat itu menjadi ya, kalau basiro itu mata hati ya. Maksudnya apa? Tauratnya itu saking terangnya seperti mata. Ya, sama dengan Allah mengatakan siang itu basair. Ya, ya, siang ini seperti mata. Maksudnya kalau di waktu siang mata bisa melihat apa saja. Karena terang benderang. Begitu juga dengan kitab Taurat, orang bisa melihat mana yang benar dan mana yang batil. Orang bisa melihat jalan yang selamat dan jalan yang mencelakakan. Itulah fungsi dari kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Quran pun ya sangat-sangat menjadi basair. Jadi Qurannya jadi mata kita. Kita melihat dengan Quran kalau mau selamat. Ayo ikuti. Kacamata kita adalah Quran, itulah basair itulah. Wahudan warahmatan, itu ya. Dan jadi petunjuk dan sekaligus itu bentuk dari kasih sayang Allah yang diturunkan ke bumi. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasy syahidin. Sama kuntalan ora ono sapa sira ya Muhammad, he Muhammad, ora niku bijani bil jabali ono sisine gunung, sisi sebelah gunung, awil wadi atau sisine lembah, awil makani atau sebelah atau arah ya, sebelah panggonan al-gharbi kang kulon min Musa saking Nabi Musa hinal munajati nalikane munajate Nabi Musa id qadaina nyanalikane paring wahyu sapa ingsun auhayna tegese paring wahyu sapa ingsun ila Musa maring Musa paring wahyu al-amro ing perintah birrisa wahyu nemo birrisalati kelawan kerasulan, kelawan visi misi itu rasul lan kerasulan diutus kelawan diutus lah ya, diutus ila Fir'auna maring Fir'aun wa qaumihi lan kaume Fir'aun wa ma kuntalan ora ana sapa sira iku minasyahidina saking golongane wong kang padha nakseni, padha melihat, padha nakseni kabeh lidzalika maring mengkono auhayna atau qadaina itu auhayna kapan sira melihat fata'lamuhu mongko ngerti sapa sira ing dzalik fatukhbira mongko ngabaraken sapa sira bihi kelawan zalik. Ya maksudnya bagaimana? Kau wahai Muhammad itu tidak berada di sebelah barat Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat menerima wahyu. Itu kau tidak ada di situ dan kau tidak melihat. Tetapi engkau bisa menceritakan karena aku ceritakan kepadamu. Nah, ini sebagai bukti bahwa kau itu rasul, kau itu utusanku. Ya, seandainya kau tidak atau bukan utusan, bukan rasul, mana mungkin kau bisa menceritakan kejadian atau peristiwa yang dialami Nabi Musa sejak menerima wahyu. Mau dari mana? Ngarang dari mana? Wong tidak tertahu kok. Tetapi kau ceritakan dengan detail
itu di Quran diceritakan dengan detail urut seperti itu. Lah ini menunjukkan bahwa yang cerita itu bukanlah Kanjeng Nabi, yang cerita adalah Allah yang memberikan dan menurunkan wahyu pada Nabi itu. Nabi tidak tahu menau ya, bagaimana itu Nabi Musa, bagaimana nabi-nabi terdahulu, ya tidak tahu. Nabi juga nggak pernah baca buku, baca kitab. Memang tidak bisa baca, dan tidak ada buku di kitab. Di zaman jahiliyah orang-orang Arab rata-rata buta huruf itulah. Mbok yo mereka orang-orang Mekah faham dari mana itu ilmu Muhammad itu ya, dari mana kok bisa menceritakan dengan detail dengan baik. Ya mestinya paham, oh itu berarti dari Tuhan. Memang benar dia sebagai utusan, diutus oleh Allah. Di mana itu otak dan akal mereka kok itu saja tidak ngerti dan masih ingkar terus bahwa Nabi itu utusan Allah. Fatuh biro mau ngabaraken sapa sira bihi klan dzalik walakinna ansya'nakum.